Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Serulah aku, memintalah kepadaku, maka aku akan ijabahi, akan aku penuhi. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan memasuki nerakanya Allah, neraka Jahannam, dalam keadaan yang hina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bergantung kepadanya, menyerahkan seluruh hajat kita kepadanya. Dan kebanyakan manusia menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, menggantungkan seluruh hajatnya kepada Allah. Bahkan bukan sekedar tidak mau, yang lebih parah lagi adalah orang-orang yang mengalamatkan hajat-hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kepada para anbiya yang telah meninggal dunia, para auliya yang telah tiada. Ketika mereka menyampaikan hajatnya, haruslah menyeru nabi-nabi Allah yang telah meninggal dunia dan para auliya. Dan ini termasuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kenapa dahulu kaum musyrikin Quraisy mereka disebut sebagai kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, ialah karena mereka dahulu merasa hina di hadapan Allah. Mereka merasa berdosa, malu jika langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan seperti ini banyak dialami oleh kaum muslimin hari ini, di mana mereka tidak langsung menyampaikan hajatnya kepada Allah. Mereka baru merasa terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau menyebut para wali-wali Allah yang telah meninggal dunia, menitipkan hajatnya untuk disampaikan kepada Allah. Inilah yang dilakukan sebagian manusia hari ini, dan ini sama sebagaimana yang dilakukan kaum musyrikin dahulu. Orang-orang musyrik terdahulu, orang-orang yang menyembah berhala, tidaklah mereka menganggap berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Tidak. Mereka tidak menyebut berhala mereka sebagai Rabb mereka, tidak. Rabb maknanya mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta. Tidak, mereka tidak menyebut berhala ini sebagai Rabb. Imam Ibnu Katsir, mufassir terkenal yang dirujuk oleh seluruh kaum muslimin, menjelaskan berkenaan dengan kondisi kaum musyrikin Quraisy tentang berhala-berhala mereka. Singkatnya, kalau saya kutipkan tafsir yang beliau jelaskan, fa'abadu ma'ahu ghairah, mereka menyembah selain Allah, ma'atiqadihim anna alladhina 'abaduhum la yakhluquna syai'an wa la yamlikuna bi syai'in wa la yamlikuna syai'an wa la yastabduna bi syai'in. Bersamaan dengan penyembahan mereka itu, ketika mereka menyampaikan hajat-hajat mereka melalui berhala-berhala mereka, mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut tidaklah menciptakan apa-apa, tidaklah menguasai apa-apa, tidaklah mampu untuk melakukan apapun. Tidak. Akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai syafaat. Sebagai syafaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah
Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Wa yaqulun, dan mereka berhujjah, beralasan kenapa mereka menyembah selain Allah, menyampaikan hajatnya kepada berhala untuk disampaikan kepada Allah. Haulai, berhala-berhala ini, syufa'a'u lana 'inda Allah, menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka ingin menyembah Allah pada dasarnya, tapi mereka merasa malu langsung menghadap Allah, menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Lalu mereka mencari perantara, syafa'ah. Syafa'ah itu maknanya, kalau kita buat sebuah contoh, kalau misalnya saya mendaftar sekolah misalnya, lalu saya tidak diterima oleh kepala sekolah, saya mencari perantara, orang yang dekat dengan kepala sekolah. Inilah yang disebut sebagai syafa'ah. Dalam konteks ini, maka berhala-berhala tersebut sebagai perantara yang dekat dengan Allah. Perantara ini adalah orang-orang yang telah wali-wali Allah yang telah meninggal dunia, yang mereka diyakini dekat dengan Allah. Inilah yang disebut sebagai syafa'ah oleh mereka. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan kenapa mereka menyembah selain Allah. Di dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, beliau menyebutkan, beliau ini adalah ulama yang berakidah Asy'ariyah dan berfikih Syafi'iyah. Dua mazhab ini adalah mazhab yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dalam akidah bermazhab Asy'ariyah, kemudian di dalam fikih bermazhab Syafi'i. Dan beliau juga demikian. Beliau hidup di zaman, di abad ke-6 Hijriah. Beliau menjelaskan di dalam tafsir beliau, inna ulaikal kuffar tawahhamu, orang-orang kafir musyrik itu berasumsi anna ibadatul asnam ashaddu fi ta'zimillah min ibadatillah subhanahu wa ta'ala, bahwa menyibukkan diri dengan menyembah, menyampaikan hajat kepada berhala untuk disampaikan kepada Allah, itu lebih mengagungkan Allah daripada langsung berdoa kepada Allah. Inilah syubhat mereka, kesalahan pikiran mereka. Kalau meminta langsung kepada Allah, itu seolah-olah tidak menghormati Allah. Tapi kalau menyampaikan hajat melalui berhala, inilah yang paling mengagungkan Allah. Faqalu, mereka beralasan, laysat lana ahliyah, kami tidak memiliki kelayakan untuk langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal nahnu nashtaghilu bi'ibadati hadhihi al-asnam wa annaha takunu syufa'a lana inda Allah. Oleh sebab itu kami menyibukkan diri menyampaikan hajat kami melalui berhala-berhala ini untuk disampaikan kepada Allah. Dan berhala-berhala ini menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dari keterangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, bagaimana kondisi orang-orang musyrik itu melakukan kesyirikan. Kemudian alasan mereka yang lain adalah alladzi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yattakhiduna min duni awliya, orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Mereka berhujjah, beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, menyampaikan hajat-hajat kami untuk disampaikan kepada Allah, kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah. Yang pertama tadi alasannya karena syafa'ah, yang kedua karena qurban. Tahukah kita apa keterangan yang diberikan oleh Imam Mufassir Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Beliau hidup di abad ketiga Hijriah, termasuk salaful ummah. Fahum li jahli, mereka karena kebodohan mereka, yahsabuna annahum li'ibadatihimul alihata duna Allah yanaluna
qurbat zulfatan wa qurbah. Mereka menyangka kalau mereka menyampaikan hajatnya kepada berhala untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'lamuna annahum bidzalika halikun. Mereka tidak menyadari dengan sebab perbuatan mereka, mereka dibinasakan. Mustawjabuna al-khulud fi an-nar. Mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi menceritakan apa yang telah terjadi di zaman beliau. Jadi setelah penyekutuan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu di masa Rasulullah, setelah diberantas seluruhnya oleh Rasulullah, di antara yang terlihat kemunculannya kembali ialah di zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, yakni pada abad ke-6 Hijriah, mulai marak kembali. Beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, di antara bentuk syafa'ah orang-orang musyrik itu adalah annahum wada'u hadhihi al-asnam ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim wa za'amu annahum matashtaru bi'ibadati hadhihi at-tamathil fa inna ulaika al-akabir takunu syufa'a lahum 'inda Allah. Jadi mereka membuat berhala-berhala yang menyerupai nabi-nabi mereka dan aulia-aulia mereka, dan mereka menyangka, mengira ketika menyibukkan diri dengan menyampaikan hajat kepada berhala, mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiruhu fi hadzal zaman, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan bentuk nyata dari apa yang dilakukan kaum musyrikin dahulu di zamanku ini pada abad ke-6 Hijriah, ishtighal katsir min al-khalq bi ta'zim qubur al-akabir, adalah kesibukan manusia mengagungkan kuburan-kuburan para aulia, orang-orang yang telah meninggal dunia, ala i'tiqadi annahum idza 'azzamu quburahum yakununa syufa'a lahum indallah. Dengan keyakinan kalau mereka mengagungkan kuburan-kuburan dan orang-orang yang telah meninggal dunia ini, mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi pula membantah dengan tegas bahwasanya kita di dalam berdoa kepada Allah tidak boleh ada perantara. Tidak boleh ada perantara. Ialah penafsiran beliau ketika menjelaskan ayat yang sering kita dengar setelah ayat tentang puasa, tentang penurunan Al-Quran di bulan Ramadan. Setelah ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, apabila ada hamba-Ku yang bertanya tentangku, maka aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi menerangkan ayat ini. Falam yaqul faqul inni qarib. Allah tidak mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-Ku, aku dekat. Perhatikan dengan baik. Allah tidak membutuhkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada hambanya bahwa ia dekat. Tapi Allah langsung yang menjelaskan ia dekat. Oleh sebab itu redaksi dari ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Bukan katakanlah wahai Muhammad. Allah tidak butuh Nabi Muhammad untuk menjelaskan bahwa ia dekat. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi menyambung penjelasan, fatadullu 'ala ta'zimi hadhihi du'a. Ini menunjukkan betapa agungnya perkara doa ini. Ka'annahu subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan, 'Abdi, innama anta tahtaju ila al-wasitati fi ghairi waqti du'a. Wahai hamba-Ku, engkau hanya membutuhkan perantara di saat-saat engkau tidak berdoa kepadaku. Selain waktu berdoa, mungkin engkau membutuhkan perantara.
Wa amma fi maqamid du'a fala wasitata baini wa bainak. Akan tetapi ketika tibanya waktu berdoa kepada Allah, maka tidak ada perantara antara aku dan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan demikian kepada kita. Inilah maksud dari ayat ini diterangkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi tidak ada perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Tidak sebagaimana logika orang-orang kaum musyrikin terdahulu. Karena mereka merasa berdosa, tidak pantas di hadapan Allah, mereka menyampaikan hajatnya melalui para aulia untuk disampaikan kepada Allah. Inilah yang disebut sebagai tawassul dengan kuburan, dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan ini adalah kesyirikan. Kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah terdahulu adalah kesyirikan yang model seperti ini. Bukan yang kita bayangkan dahulu ada orang yang menganggap batu itu sebagai Tuhan. Tidak. Mereka tidak menganggap berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Mereka hanya menjadikannya sebagai perantara-perantara. Dan kebanyakan manusia hari ini mengulangi hal yang sama. Mereka berhujjah. Kalau kita menghadap presiden misalnya, kita punya hajat. Adakah kita langsung menghadap presiden? Pantaskah kita langsung menghadap presiden? Mereka mengatakan tidak pantas. Yang pantas bagaimana? Kita menghubungi menterinya. Logika yang sama, tapi dalam narasi yang berbeda, yang digunakan oleh kaum musyrikin terdahulu. Hanya pengulangan saja. Itulah di antara hujah mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula orang yang mengatakan bahwa hal ini hanyalah haram saja. Dan haramnya adalah diperselisihkan oleh para ulama. Ada perbedaan pendapat. Ini lagi-lagi syubhat, kerancuan pemahaman. Padahal ini jelas-jelas apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Dan kebanyakannya diulang lagi di masa-masa ini. Banyak orang-orang yang menyampaikan hajatnya melalui kuburan-kuburan aulia. Itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling teguh memegang keyakinan ini bahwa ini syirik, dosa besar yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam himpunan putusan tarjih telah menjelaskan zurul qubur litadhkuru al-akhirah. Ziarahilah kubur. Tapi tujuannya adalah untuk mengingat akhirat. Wala taf'al 'indaha ma lam ya'lam billah. Dan jangan kalian lakukan di sisi kuburan itu, di sisi orang yang telah meninggal dunia itu, apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka du'aikumul mayyit, sebagaimana doa-doa kalian kepada mayit. Wa tawassul bihi ila Allah, dan bertawassul, menjadikannya perantara untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Muhammadiyah menjelaskan dalil-dalil yang mengharamkan hal ini, yang menganggap syirik hal ini, adalah sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Dua ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan seterusnya. Alladzina yattakhiduna min dunillahi awliya, min duni awliya, dan seterusnya. Jadi ayat yang jelas-jelas berkenaan dengan kaum musyrikin terdahulu yang menjadikan perantara antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Karena kalau kita bayangkan hal yang sama terjadi hari ini, kesyirikan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Kalaulah Rasulullah masih hidup, kalaulah, katakan demikian,
tentu Rasulullah akan memerangi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Karena sama, tidak berbeda. Hanya saja logika-logikanya, narasi-narasinya yang berubah. Tapi logikanya sama. Dan inilah yang perlu kita jaga. Akidah kita, terutama hujjah yang telah dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang tidak seorang pun mengingkari beliau. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi yang berakidah Asy'ariyah dan Syafi'iyah dalam fikih. Ini semakin menguatkan kita. Seharusnya ini adalah imam-imam orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Karena kebanyakan orang di Indonesia akidahnya berakidah Asy'ariyah. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini adalah sultanul mutakallimin, pemimpin para ahli akidah yang diakui kepakarannya di dalam akidah. Jadi pesan saya kepada kita semuanya, hendaklah kita menjaga akidah kita ini. Karena yang diperjuangkan oleh Rasulullah dahulu, beliau mengangkat pedang, menumpahkan darah untuk ini. Dakwah semampumu.